Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Halo teman-teman. Kali ini aku mau sharing tentang gimana sih proses kelahiran anak pertama dan kedua. Apa sih rasanya saat melahirkan itu? Apa sih tanda-tandanya kalau mau melahirkan itu? Terus gimana sih cara membedain kontraksi asli dan kontraksi palsu? Nah, jadi buat bunda-bunda di rumah yang lagi mengandung atau bentar lagi mau melahirkan, mungkin setiap orang yang melahirkan akan beda-beda cerita ya. Soalnya pengalaman saya kemarin saat melahirkan itu memang anak pertama dan kedua itu memang sangat berbeda. Dari mulai pertama hamil, jadi baru mulai pertama hamil itu biasanya kan orang ngidam. Nah, aku nyidam itu dari umur kandungan aku itu mulai dari 1 sampai 4 bulan itu masa-masa nyidam. Jadi bawaannya itu lesu, terus gak nafsu makannya menurun, terus jadi harus makan sedikit gitu, makan sedikit nggak harus banyak, soalnya bakalan dikeluarin lagi karena mual, apalagi kalau makan nasi ya. Jadi waktu usia kandungan 1 sampai 4 bulan itu jarang makan nasi, paling juga makan makanan yang lain yang bikin kenyang tapi bukan nasi, seperti karbohidrat yang lainnya. Aku mengonsumsi kalau pagi itu biasanya sarapan bubur kacang, terus kayak ubi-ubian juga, terus pokoknya yang bubur ayam biasanya, pokoknya yang sekiranya kita asupan gizinya itu naik gitu. Terus yang kira-kira nggak bakalan keluar lagi. Biasanya kan kalau nyium bau masakan nasi juga atau masakan sayur nih ya, waktu aku hamil pertama itu masakan sayur aja, bau masakan sayur aja udah mual, harus makan. Jadi yang sekira-kiranya kita nggak mual gitu. Pas usia sampai 5 bulan sampai kandungan nyampe hamil tua itu waktunya masa-masa lagi enak-enaknya makan. Jadi seneng banget tuh waktu udah usia 5 bulan itu, berasa udah gak tersiksa gitu rasanya. Jadi lagi enak-enaknya makan biasanya sih. Jadi sangat berbeda ya, anak pertama dan anak kedua itu saat hamil aja udah beda gitu. Hamil anak kedua itu gak ngerasain yang namanya nyidam, gak ngerasain yang namanya mual, terus juga nafsu makannya juga malah naik. Cuman karena sambil ngasuh Aisyah, jadinya lumayan agak lemes mungkin pas hamil tua. Cuma pas hamil tua aja rasanya pengen tiduran aja. Hamil kedua itu nggak ngerasain yang namanya
bau nasi itu enak enggak, pokoknya nggak ada rasa-rasa ngidam, biasa aja gitu. Terus waktu masa-masa mau melahirkan itu, mau kontraksi itu, jadi kan ada kontraksi apa asli dan kontraksi palsu. Kontraksi palsu itu jadi dia tuh, si bayi itu seperti kram, tapi itu kramnya itu sebentar-sebentar. Kalau kontraksi asli itu kontraksinya, kramnya itu berlangsung lama gitu, nyampe kramnya tuh diem tuh, dia pengen keluar tapi diem nyampe berapa lama, berapa menit. Kalau misalnya udah nyampe 5 menit sekali itu udah yang namanya kontraksi. Jadi kalau kontraksi asli itu 5 menit sekali datangnya, jadi kerasanya gitu kramnya. Waktu Aisyah itu hari Minggu itu dia dari malam itu hari Minggu, perut itu dianya udah pengen keluar, jadi tuh dia nendang kenceng banget, terus ngeluarin kayak lendir campur darah. Nah tapi itu kalau Aisyah itu lumayan lama, dari hari Minggu sampai hari Selasa. Jadi dia tuh waktu besoknya itu, hari Seninnya itu, dia masih tetap kontraksi, tapi kontraksinya masih jarang gitu, masih jarang. Jadi berapa menit sekali baru kontraksi, itu kan kontraksi palsu katanya. Terus pas hari Selasa, hari Selasanya itu dari pagi nyampe sore, itu bener-bener nahan yang namanya sakit itu ya, lumayan kenceng. Soalnya itu bayinya itu kram, diem aja gitu, nggak gerak. Jadi diemnya itu diam kaku ngembang gimana sih, jadi si perut itu nyampe terasa panas kayak yang kram gitu, gimana sih. Jadi pas sore itu baru ke puskesmas naik motor. Nah itu tuh nyampe sana itu kata bidannya, dicek itu baru pembukaan berapa, 4 atau 5 kalau nggak salah. Jadi tuh kita nyampe sana harus sering jalan-jalan gitu, biar jadi rasa kramnya itu juga nggak terlalu terasa banget. Terus pas udah nyampe sekitaran maghrib kalau nggak salah, itu tuh udah pembukaan lengkap waktunya. Waktu maghrib itu aku udah harus disuruh buat ngeden. Terus meskipun udah pembukaan lengkap, itu tuh dari maghrib keluarnya Aisyah itu jam 7 malam. Jadi dari maghrib itu hampir 1 jam, padahal ketuban udah pecah. Pas maghrib itu, pas azan maghrib itu tuh ketuban itu udah pecah. Jadi nyampe 1 jam itu si bayinya itu nggak keluar. Jadi jadi bidannya itu mengambil tindakan buat
dan untuk si bayinya itu. Jadi dikasih suntik perangsang sama digunting untuk jalan lahirnya supaya lebar, karena udah 1 jam bayi itu nggak keluar, sedangkan air ketuban itu udah pecah. Jadi ya gitu rasanya. Tapi alhamdulillah habis disuntik perangsang itu si bayi itu langsung keluar semuanya. Jadi dari yang tadinya lama kepalanya baru keluar sedikit-sedikit, lama-lama pas itu jadi langsung brojol gitu, langsung cepat keluar semua. Kalau untuk yang kalau Aisyah emang karena mungkin karena pertama terus lahirannya normal, jadi mungkin ya harus butuh tenaga ekstra gitu. Ini di pagi hari jadi agak-agak silau ya. Jadi waktu yang kedua ini, yang kemarin, si dedek bayinya itu kontraksinya lebih cepet. Cuma kan malamnya itu sekitaran jam berapa sih, pokoknya malam gitu ya, tengah malam itu keluar lendir sama darah lagi kan, sama terus pagi-paginya kontraksinya itu cepet, yang bisa nyampe duhur jam berapa, jam 2 kurang itu si dede bayinya tuh udah di luar. Jadi pas malam itu nggak sakit, emang kayak kontraksi, cuman nggak kayak yang ini banget, kayak yang biasa aja gitu sakitnya, nggak terlalu ini banget, nggak terlalu sakit banget. Cuman pas pagi-paginya itu jadi pas kontraksinya itu jadi langsung 5 menit sekali itu tuh sampai duhur, pas banget azan duhur baru deh, karena udah takut udah nggak bisa jalan gitu kan, soalnya kan kepalanya udah di bawah banget, jadi takut udah nggak bisa jalan, jadinya kita langsung berangkat ke puskesmas. Nah itu juga naik motor, dianterin sama mama dianterin sama mama, naik motor pas lagi rasa-rasanya kontraksi jam 12 siang. Jadi pas waktunya azan zuhur itu kita kesana naik motor berdua aja, dan sekalian udah bawa barang buat persalinannya. Terus sampai sana langsung dicek untuk mengetahui udah pembukaan berapa. Nah nyampe sana itu udah langsung dicek udah pembukaan berapa, ternyata baru pembukaan 3 kalau nggak salah, 3 apa 4 ya, lupa lagi, pokoknya baru sedikit gitu pembukaannya. Terus suruh nunggu, kalau mau makan katanya karena tensinya rendah, waktu itu tuh tensinya itu 90, jadi emang kerasa banget lemes, karena dari pagi itu kan udah ngerasain kontraksi, jadi belum sempet sarapan, cuma makan apa ya, pagi-pagi itu cuma makan bubur sumsum, bubur lemu ya, cuma makan itu, jadi nggak makan nasi. Terus udah gitu, udah kontraksi dari pagi, udah lemes, pokoknya pengennya tiduran aja, cuma kalau tiduran aja sakit emang, tapi kalau dibawa jalan juga nggak kuat, jadi ya udah berbaring aja sambil ngerasain kontraksi. Nah
Udah gitu kontraksinya itu makin cepet, makin dianya itu pengen langsung keluar gitu. Terus kan kata bidanya suruh jangan ngeden dulu karena pembukaannya belum sempurna. Jadi ya udah nungguin sampai pembukaan sempurna, si dede bayi itu ngajak keluar. Tapi ini mah waktu Aisyah itu kan emang kontraksi, cuman kontraksinya itu kan kram, beda sama yang ini mah kontraksinya kram terus punggungnya itu panas banget, jadi kayak yang jadi kontraksinya itu yang waktu Aisyah kan kontraksi, cuman kontraksinya nggak kayak orang mules. Katanya kan kalau orang mau melahirkan kan katanya mules kayak pengen pup gitu. Terus waktu aku tuh enggak, jadi si Aisyahnya itu cuma kram aja. Jadi kalau dia pengen ngajak keluar tapi akunya harus ngeden kan, gimana sih rasanya kayak yang ngeden terpaksa gitu gini. Jadi teh kata orang-orang mah kan katanya kayak pengen pup ya, dia mah enggak, jadi kayak ngeden terpaksa gitu, harus ngeluarin dia gitu. Terus udah disuntik perangsang itu baru rasanya emang kayak mules-mules gitu. Nah yang kedua ini, kalau yang kedua ini dia itu emang baru aku ngerasain perbedaannya. Yang kedua ini itu emang rasanya kayak pengen pup, bener-bener kayak pengen pup, mules banget, tapi itu jadinya enak ngeluarinnya dia. Terus juga ngeden cuma berapa kali doang, dia itu udah langsung keluar. Jadi cuma selang berapa menit gitu, pas ngeden terus ketubannya pecah, terus udah si bayi itu keluar cepet. Waktu Aisyah kan bener-bener penuh perjuangan, sampai bidanya nunggu itu terlalu lama, sampai si bidanya itu nyampe 1 jam, soalnya kan dia nungguin bayinya itu nggak keluar baru kelihatan kepalanya doang. Jadi ya yang kedua ini nggak perlu ditambahin jalan keluar, cuman ya sama seperti yang pertama, tetap harus ada jahitan setelahnya. Tapi alhamdulillah jahitannya itu cepat sembuh karena langsung menjadi daging gitu. Jadi itu pengalaman aku, jadi kerasa beda banget. Jadi mungkin bagi teman-teman semua juga pengalamannya beda-beda gimana rasanya gitu waktu melahirkan itu. Jadi gitu ya teman-teman, buat teman-teman yang lagi hamil, yang mendekati persalinan, semangat. Itu memang perjuangan seorang ibu yang yang sangat istimewa gitu ya. Jadi ngerasain yang sakitnya bener-bener sakit, tapi terbayarkan dengan hadirnya seorang anak, seorang bayi yang lucu gitu kan. Pokoknya kalau udah keluar tuh rasanya udah plong gitu. Jadi nggak usah takut, jalanin aja. Kalau udah dijalanin mah ya nggak bakalan seperti apa yang dibayangkan gitu kan. Kalau dibayangkan mungkin terlalu kelihatannya itu terlalu seram, tapi kalau udah dijalanin insya Allah ya gitu. Jadi sharing kali ini gitu aja. Mungkin buat ibu-ibu di luar sana juga kan setiap melahirkan kan beda-beda. Nah ini pengalaman saya memiliki anak 2 dan udah melahirkan anak 2 itu dengan cara yang berbeda, dengan kontraksi yang berbeda juga.
pokoknya beda, dari hamil juga udah beda gitu ya. Jadi banyak perbedaannya. Mungkin buat ibu-ibu juga nggak mau, kayaknya juga beda ya pengalaman-pengalamannya. Mungkin itu aja yang bisa saya sharing ke kalian, gimana cara ngebedain kontraksi asli dan mana ngebedain kontraksi palsu, dan gimana prosesnya. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat, jadi nikmatin aja, tunggu aja sampai jadi bayinya benar-benar ngajak buat keluar gitu. Mungkin gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan takut, tetap positive thinking ya gitu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel ini, dukung channel ini untuk mencapai 1000 subscriber ya teman-teman. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.